Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Hanif Aldi Fahrudin dengan NPM 23 10.049. Saya di sini akan menjelaskan topik mengenai hukum dagang selama kurang lebih 5 atau 10 menit. Oke, sebelum kita presentasi, mari kita perkenalan dulu. Dimulai dari yang pertama, Dava Zahran Usbanda. Perkenalkan, nama saya Dava Zaran Hafil Usbana dengan NPM 2310056. Saya Muhammad Arisa Putra dengan NPM 23 10.050. Saya Najib Dwi Payana dengan NPM 23 10.070. Perkenalkan, saya Danisha Khala Aulia dengan NPM 23 10.052. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama, dimulai dari latar belakang yang akan dibacakan oleh Danisha Aulia. Latar belakang. Persekutuan perdata merupakan salah satu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai keuntungan bersama. Dalam konteks hukum di Indonesia, persekutuan perdata diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berbagai peraturan lainnya, termasuk Undang-Undang tentang Perdagangan. Salah satu aspek utama dalam persekutuan perdata adalah jenis dan bentuk usaha perdagangan yang dapat dilakukan. Menurut BW, bentuk usaha ini mencakup berbagai jenis firma seperti firma dan persekutuan komanditer. Pelaku usaha dalam persekutuan perdata terdiri dari individu, badan hukum, atau kombinasi keduanya. Demikian menjelaskan pelaku dan bentuk-bentuk usaha perdagangan adalah langkah krusial untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Oke, selanjutnya pembahasan yang dibacakan oleh Ari. Bentuk-bentuk badan usaha atau perusahaan yang disebut dengan business organization yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu atau pemerintah Belanda. Di antaranya yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga nih sebagian yang tetap mempergunakan nama-nama aslinya. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalkan Burgerlich Maatsap, Venosap Onder Firma atau Firma, atau dengan julukannya FA, dan Kommanditair Venosap atau yang disebut dengan CV. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyebutkan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Tidak ada salahnya untuk menyebutnya sebagai perseroan. Boleh slide selanjutnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk usaha itu bermacam-macam, di antaranya yaitu satu, ditinjau dari jumlah pemilik modalnya, ada poin A, usaha perseorangan, B, usaha dalam bentuk institusi atau badan, persekutuan. Nomor dua, ditinjau dari segi himpunan, badan usaha dibagi dua nih, yaitu poin A, himpunan orang, atau yang disebut dengan personen asosiasi nirlaba, B, himpunan modal, kapital asosiasi atau laba. Bentuk usaha atau perusahaan memiliki dua bentuk, yaitu satu, bentuk usaha atau perusahaan bukan badan hukum, dua, bentuk usaha atau perusahaan badan hukum. Pada dasarnya, sebagian besar bentuk-bentuk perusahaan yang ada bentuk asalnya adalah perkumpulan. Perkumpulan yang dimaksudkan adalah perkumpulan dalam arti luas, di mana tidak mempunyai kepribadian sendiri dan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut, yaitu A. Kepentingan bersama, B. Kehendak bersama, C. Tujuan bersama, dan D. Kerjasama. Nah, keempat unsur ini ada pada tiap-tiap perkumpulan seperti persekutuan perdata, firma, koperasi, atau perseroan terbatas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najib Dwi Payana. Baik, saya akan melanjutkan slide.
Namun sudah tentu bahwa masing-masing mempunyai unsur tambahan sebagai unsur pembeda ciri khas antar satu perkumpulan dengan perkumpulan lainnya. KUH Perdata Pasal 1653 menyebutkan jenis-jenis perkumpulan atau badan hukum. Poin A, perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum. Poin B, perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum. Poin C, perkumpulan yang diperkenakan atau suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan. Perusahaan yang bukan badan hukum meliputi bentuk-bentuk perusahaan sebagai berikut. Di sini ada 2 poin. Yang ke-1, perusahaan perseorangan yang wujudnya berbentuk perusahaan dagang atau usaha dagang. Poin kedua, persekutuan yang mewujudnya terdiri dari bentuk-bentuk. 1. Perdata. 2. Persekutuan firma. 3. Persekutuan kominditer. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dava Zarang Isbanda sampai akhir. Sedangkan perusahaan perbadanan hukum meliputi bentuk-bentuk perusahaan sebagai berikut. 1. Maskapai Andil Indonesia IMA. 2. Perseroan terbatas PT. 3. Koperasi. 4. Badan usaha milik negara BUMN. A. Perusahaan perseroan. B. Perusahaan umum. Pedagang adalah orang atau badan yang membeli, menerima, menyimpan barang dengan maksud untuk dijual, diserahkan, atau dikirim kepada orang atau badan lain yang masih berwujud asli maupun yang sudah dijadikan barang lain. Perdagangan adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain pada waktu lain dengan maksud memperoleh keuntungan. Perdagangan zaman modern adalah pemberian pemerataan kepada produsen dan konsumen untuk menjual dan membelikan barang-barang yang memudahkan, memajukan pembelian dan penjualan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 2, 3, 4, dan 5 WFK lama. Pasal 2 dan 3 terlihat hanya diatur tentang pembelian saja. Pasal 4 dan pasal 5 terdapat peraturan dalam perincian pembuatan perniagaan. Hukum dagang adalah tempat di mana bisa didapatkan peraturan-peraturan mengenai hukum dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan. KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu dan hal-hal tertentu diatur dalam KUH Perdata khususnya buku 3. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Sallallahu Alaihi Wasallam saja.